Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu selamat datang dan selamat salam hangat untuk seluruh teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana dari Penerbit Adab. Ini merasa sangat bahagia banget nih, karena kali ini juga saya itu first time untuk membawai sesi bedah buku, salah satu fasilitas dari penerbit adab yang pastinya akan membuka wawasan untuk semuanya. Hari ini spesial banget karena kita akan ngobrolin sebuah karya fiksi, bukan cuma untuk menyentuh hati, tapi juga untuk mengajak kita merenung tentang sosok seorang yang begitu berarti dalam diri kita. Wah, apa itu ya? Yang sangat berarti. Buku fiksi yang berjudul Ibu Wangi ini, ya Bu, untuk bukunya kelihatan ini. Nanti bisa Ya, ditampilkan di layar ya Bu ya. Untuk bukunya, Ibu Wangi, Nafas Dunia Tak Seharum Namamu. Karya dari Ibu Sasana ini keren banget Bu. Judulnya aja udah sangat-sangat menjiwai seorang ibu banget gitu ya. Ini pasti keren banget dan sangat menarik banget. Salah satu buku yang bukan hanya untuk sekedar dibaca juga, tapi juga bisa dirasakan, direnungi juga oleh kita semua. Dan hari ini lebih spesialnya lagi nih buat teman-teman semua. Hari ini kita akan langsung ngobrol langsung bersama sosok penulisnya gitu, yaitu dengan Ibu Uus yang bukan hanya sekedar penulis biasa, tapi sekedar penulis yang sangat luar biasa, yang karyanya juga sangat luar biasa. Ini bukan buku pertama aja ya Bu ya, yang Ibu tulis ya. kalau untuk Solo kebetulan ini yang pertama. Oh, baik. Mungkin karya-karya yang lainnya juga itu masih banyak banget gitu yang Ibu tulis. Gitu. Baik, biar lebih dekat juga sama penulisnya, biar teman-teman juga tahu sosok seorang ibu itu seperti apa sih gitu. Boleh Ibu Mangga bisa memperkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada penerbit Adab yang telah bersedia menerbitkan karya Solo yang pertama saya. Kebetulan saya juga sedang on proses untuk buku yang kedua di penerbit Adab juga. Oh iya. Sama karya fiksi juga. Nah, kesibukan saya sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga sebuah sekolah swasta, berikut juga pengelola majelis tarbiyah. Selain tentunya sedang menekuni dunia kepenulisan, begitu Mbak Diana. Eh, Berarti ini Ibu udah hobi atau gimana nih Bu untuk menulis buku-buku atau karya-karya Ibu lainnya? Atau sesuai dengan relate isi hati Ibu aja ke gimana nih? Pertama karena background saya itu kan kuliahnya di pendidikan bahasa dan sastra ya Mbak Diana ya. Betul. Kemudian sejak kecil itu saya di rumah itu tersedia buku-buku cerita karena kakak-kakak saya kebetulan saya bungsu, kakak-kakak saya lebih dulu menempuh pendidikan, mereka memiliki buku-buku cerita dan ada satu buku cerita yang saya suka, kemudian akhirnya menjadi keterusan seperti itu, melanjutkan di dunia pendidikan, cerita-cerita, mencoba-coba diri, memberanikan diri untuk menulis, dan akhirnya ya jadilah buku ini. Berarti untuk kesibukan saat ini itu apa tuh Bu? Kan waktu kemarin kan Ibu sempat bilang karena hektik banget gitu awal-awal masuk sekolah Hmm, gitu. Itu bagaimana tuh Bu bisa diceritain Bu, iya. untuk kesehariannya? Keseharian saya ya ya seperti itu. Yang pertama, saya sebagai tenaga pendidik di sekolah madrasah Betul. swasta ya. Karena ini minggu awal otomatis banyak sekali hal yang harus dikerjakan untuk mempersiapkan pembelajaran di semester awal ini.
kebetulan saya anak saya juga ini yang nomor 3 baru masuk TK, jadi sedang membutuhkan pendampingan khusus Iya, begitu. betul, betul Ibu. Dan selain itu saya sedang berusaha produktif dalam menulis beberapa cerpen yang dimuat dalam beberapa media online dan sedang mencoba menulis naskah kembali untuk mudah-mudahan nanti akan menjadi buku kembali. Untuk saat ini berarti Ibu sedang di mana nih posisinya, Bu? Sedang di rumah, ini anak saya yang nomor 2 baru pulang sekolah. Halo. Uh, Ini bisa ya, langsung masuk mangga. ya Bu ya. Sebelumnya kita sebelum kita masuk lebih dalam gitu. Sebelum kita menjelaskan gitu kan dari sesi diskusi tanya jawab untuk membaca bukunya mungkin merasa relate gitu buat teman-teman semuanya. Ibu Wangi itu seperti apa sih gitu kan, menggambarkan tentang apa sih gitu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke isi ceritanya Ibu Wangi, ini mungkin menarik banget ya. Saya seorang perempuan juga kayak yang, aduh ini kayaknya menarik banget gitu untuk dibaca. Apa nih Bu yang sebenarnya melatar belakangi lahirnya buku ini itu seperti apa gitu? Ya, jadi begini, Ibu Wangi ini kan sosok perempuan yang memiliki berbagai macam peran ya. Yang pertama sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, sebagai seorang tenaga pendidik dari sebuah sekolah yang memiliki sistem dan di realitas Ibu Wangi ini merupakan representasi dari realitas kehidupan sekolah guru di sekolah madrasah swasta. Karena persoalan-persoalan yang disampaikan, baik itu terkait dengan sistem honor, terkait dengan sistem yang mengharuskan guru untuk tetap profesional, bahkan di sini disampaikan kebijakan yang itu dihadapkan pada makhluk hidup ya, pada manusia yang mana manusia ini memiliki berbagai macam latar belakang. Contohnya dalam kasus dalam apa namanya buku ini ada beberapa siswa yang dianggap sebagai siswa yang bermasalah dan dalam sistem sekolah yang disampaikan di buku ini penanganannya itu hanya sekedar pada formalitas belaka. Sementara ketika menghadapi siswa itu kita tidak hanya berbicara soal nilai-nilai yang dihasilkan oleh siswa itu saja, Betul. tetapi juga apa sih, misalnya nilainya kurang, dianggap bandel dan lain sebagainya. Ketika Ibu Wangi ini atau istilahnya diagnosa ya, kenapa sih siswa tersebut dikatakan bandel dan lain sebagainya. Ternyata mereka itu memiliki masalah yang sangat kompleks sekali. Jadi katakan bandel itu apa ya? Saya rasa ini tidak kurang tepat lah disematkan pada anak-anak kita yang notabene usia SMA itu kan Mbak usia masuk fase remaja ya. Betul, Kalau betul. remaja itu kan secara psikologis siswa itu sedang mengalami perubahan-perubahan yang mereka sendiri kadang belum bisa mengontrolnya, ingin melakukan hal-hal yang melihat yang mereka lihat itu keren, Iya. ingin mencoba hal-hal yang baru. Kalau ini tidak didampingi dengan empati, jembatan empati dari guru, itu ini bisa menjadi hal-hal yang mungkin saja yang mereka lakukan akan melanggar norma-norma yang berlaku. Kemudian dalam cerita ini juga disampaikan pendekatan yang dilakukan Ibu Wangi ini melalui sosial emosional, metodenya cerita. Nah, diharapkan dari cerita-cerita ini siswa melalui apa ya namanya perjalanan-perjalanan perenungan-perenungan yang dia ambil dari cerita-cerita tersebut sehingga bisa
menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Begitu Mbak Diana. Betul. Itu sangat relate banget ya Bu ya. Saat kisah pribadi berarti ini tuh menulisnya itu sesuai dengan cerita Ibu yang sebenarnya ya Bu ya, yang relate gitu. Kalau secara sebagai penulis ini diambil berdasarkan realitas-realitas kehidupannya nyata, baik saya secara pribadi maupun teman-teman sejawat, baik dalam satu instansi ataupun instansi-instansi yang lain. Kebetulan kalau kami itu kan Mbak mempunyai banyak grup dari ada yang satu profesi sebagai guru madrasah, ada grup-grup yang terkait grup penerimaan apa namanya sistem seleksi CPNS atau P3K itu yang dari nasional. Jadi isu-isu terkait pendidikan, terkait siswa, terkait metode-metode pembelajaran itu dapat diperoleh dengan mudah untuk saat ini. Begitu. Baik Ibu. Kalau untuk cerita di balik proses menulisnya itu bagaimana tuh Bu? Nah, Silakan. ini ya menulis cerita ini kadang jujur saja ada beberapa guru dan saya juga karena ini apa ya memang berangkat dari kenyataan. Jadi kadang ada hati yang merasa terenyuh, tersentuh dan Iya Bu. jadi menulisnya itu betul-betul dengan perasaan lah begitu. Kebetulan kan proses menulis ini kalau secara draftnya ya secara outline itu kurang lebih 3 bulanan lah secara outline terus dikembangkan mengisi waktu-waktu yang memungkinkan untuk menulis dikembangkan Betul. dikembangkan. Karena ibu sendiri kan repot ya Bu ya sama anak gitu. Itu gimana tuh mengatur waktunya tuh Bu untuk menulis Ah, buku ini tuh? Alhamdulillahnya saya memiliki pasangan hidup yang juga terjun di dunia kepenulisan. Alhamdulillah. Kebetulan karyanya itu diterbitkan oleh penerbit adab juga, Iya. ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah bisa berbagi peran dengan baik lah seperti itu. Apalagi ini kan dua anak saya masih toddler ya, Itu masih lagi anak-anak aktif-aktifnya ya, Bu ya. aktifnya sedang membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa. Ini seperti ini anak saya yang nomor 2 ini juga baru masuk kelas 2 SD. Jadi ya insya Allah saya niatkan ini semua untuk memberikan wacana kepada anak-anak bahwa literasi itu penting untuk masa depan mereka. Begitu Mbak. Kalau dari sosok buku Wangi ini nih, kenapa Ibu memilih kata ibu gitu sebagai judul Ibu Wangi? Ya. Ini kan lebih kayak ke topik yang sangat-sangat langsung menyoroti Ibu Wangi itu apa sih gitu dari Ya. Ibu Wangi ini? Ini lebih kepada saya lebih ini ya Kak merujuk pada isu-isu perempuan Betul. bahwa khususnya di saya ini kan daerah perkampungan Mbak ya bahwa perempuan itu cukup hanya berkiprah pada dunia domestik saja. Saya ingin lebih mengeksplor, memberikan apa ya namanya pandangan bahwa perempuan itu harus bisa mandiri, harus bisa produktif sekalipun memang kalaupun pada akhirnya dia menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi dia paling tidak harus bisa mandiri pada diri, memiliki wawasan yang luas agar anak-anaknya juga memiliki bahwa sosok ibu itu kan awal dari sebuah kelahiran. Awal dari sebuah kelahiran, baik itu kelahiran ilmu pengetahuan, kelahiran kebahagiaan, kelahiran dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa kemudian juga ada kata nafas dunia tak seharum namamu? Nah, ya itu. Ibu harum ya.
Wangi itu kan harum. Aroma yang setiap orang pasti merasakan kenyamanan dengan aroma itu. Tetapi kemudian nafas dunia pendidikan menurut saya adalah bagian dari nafas dunia. Karena dengan pendidikan, dunia itu dapat maju, dapat berkembang, dapat mandiri, dapat berdaulat. Betul, Bu. Namamu itu berarti kontradiksi kan. Jadi sebagai sosok perempuan yang memperjuangkan hak anak dalam pendidikan, dalam hal ini anak-anak yang bermasalah ya, seperti ada tokoh-tokoh Nandito di situ, ada tokoh-tokoh Wisnu, ada Bagus, Duniawati, apalagi ini sangat menyoroti dunia isu-isu perempuan ya. Iya. uh, Dihadapkan pada sistem pendidikan yang ya sudahlah kalau misalkan mereka bermasalah buat surat teguran saja, buat ini dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada beberapa kasus yang bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah seperti itu ya. Menurut saya itu harusnya kita sebagai pendidik ya memaksimalkan diri untuk berusaha menarik mereka agar kehidupan mereka memiliki harapan. Nah, peran Ibu Wani sebagai guru sendiri ya, sebagai profesinya sebagai guru, di sana disebutkan bahwa honor itu Mbak ada yang 30.000 per jamnya itu pun tidak jadi dihitungnya misalnya ya dalam 1 bulan itu misalnya 4 jam itu hanya bukannya 4 jam 4 jam itu dalam 1 minggu, cukup di minggu pertama saja yang dihitung. Jadi dunia pendidikan perhatian terhadap kesejahteraan guru dalam hal ini ya itu menurut saya harus lebih diperhatikan lagi. Pengabdian panjang guru-guru madrasah swasta dalam hal ini perlu diperhatikan. Itu maksudnya yang terkait dengan tak seharum namamu, karena ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi para guru begitu. Betul. Wah, ini berarti banyak banget ya Bu ya motivasi dan wawasan dari buku Ibu Wami ini. Ya, Kira-kira nih Bu, pesan, kesan dan pesannya apa nih Bu selama menulis buku Ibu Wami ini nih? kesannya tadi ya saya sangat tersentuh sekali sebetulnya karena memang ini di awal saya sudah sampaikan bahwa ini adalah realitas kehidupan yang memang terjadi, bahwa pendidikan itu tidak hanya berkutat pada dunia akademik tetapi juga harus mampu menyentuh hal-hal yang esensial pada siswa, karena tadi yang dihadapi oleh guru itu memiliki harapan hidup dan memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu dari buku Ibu Wangi ini saya ingin mengajak para pembaca lebih menyelami dunia anak, khususnya ini mungkin bagi para guru ya, atau bisa jadi juga bagi perasaan-perasaan dan latar belakang mereka. Begitu. Mungkin ini banyak banget sebenarnya motivasi-motivasi yang di dalam buku Ibu Wangi ini ya. Nah, selain itu Mbak Dia, di cerita ini juga terdapat di novel ini juga terdapat beberapa cerita yang mungkin ini dapat memotivasi para pembacanya, seperti di dalamnya ada kegigihan dari ulama besar kita Imam Ibnu Hajar al Asqalani, kemudian ada cerita-cerita terkait dengan Fabel, si Jakal, kemudian juga ada cerita seorang anak yang begitu tabah menerima keadaan orang tuanya. Ada Fahed di sini. Ya, jadi mudah-mudahan ini dapat menginspirasi pembaca begitu.
Baik, Ibu. Terima kasih untuk pengalamannya. Ini sangat bermotivasi banget bukunya, gitu kan. Mungkin udah sih cukup sekian aja kalau dari sesi bedah buku ini, gitu. Ya, Ya, untuk ini yang terakhir saya ingin ya apa menyampaikan. nih pesan-pesan penyampaian dari Ibu apa nih? Ya, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hmm, kadangkala kita itu melakukan sesuatu yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Tetapi kita harus terus berjalan dengan menambah dan terus berproses mencari ilmu pengetahuan supaya jalan yang kita lalui itu paling tidak kita memiliki dasarnya seperti itu. Dan kemudian buku ini meskipun apa namanya saya ini menulis ini dengan semaksimal mungkin daya dan upaya yang saya miliki, tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan saya sangat berharap sekali topik-topik atau konten-konten yang saya hadirkan dalam buku ini dapat menjadi bahan diskusi kita bersama, dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahkan mungkin kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk dunia pendidikan, diskusi-diskusi yang membangun, kritik dan saran yang membangun untuk mencapai proses perjalanan ilmu yang lebih lagi. Begitu, Mbak Diana. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kita sudah selesai untuk membedah buku, bukan hanya untuk membedah buku ya Bu ya, mungkin membedah rasa juga isi dalam dari buku si Ibu Wangi ini. Terima kasih banyak Ibu sebesar-besarnya untuk cerita Oke. dan pengalamannya Ibu Us. Semoga Terima kasih. ditunggu untuk next karya selanjutnya ya Ibu. Jadi teman-teman semua yang belum punya bukunya bisa langsung nanti dapatkan melalui link yang ada di Penerbit Adab. Jangan sampai ketinggalan untuk karya-karya selanjutnya. Karya Ibu Us juga masih ada satu lagi ya Bu ya. Ya, sedang on proses. Ya betul. Oke, baik sampai sini aja. Saya Diana pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama bedah buku ini berlangsung. Sampai jumpa di sesi bedah buku selanjutnya, Ibu. Terima kasih banyak semuanya.